Hai guys, welcome to my channel Gita's Approved by Gita Pohan. Biasanya di channel ini aku suka ajakin kalian jalan-jalan, terus aku suka share resep-resep, ajakin kalian makan-makan enak, dan suka kasih juga tips buat bisa makan murah tapi tetap enak. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih ya supportnya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu ya guys. Dukung channel ini supaya aku tetap semangat bikin video buat kalian, oke? Hari ini tanggal 29 September, dimana hari orang-orang pada gajian besok ya, atau ada juga yang udah terima gaji. Mungkin ada yang udah terima, ada juga yang baru tanggal 30 terima gajinya ya. Mumpung masih di akhir bulan, mudah-mudahan belum terlambat ya. Ini rencananya aku akan shoot video ini dan edit tipis-tipis aja. Terus aku mau langsung upload di hari ini juga supaya masih bisa kepake nih videonya. Karena hari ini aku akan bahas tentang bagaimana sih membuat meal plan supaya kita bisa belanja secara efektif dan efektif juga untuk budgeting. Oke, simak terus videonya ya. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya bikin meal plan? Setiap rumah tangga tuh pasti beda-beda ya. Ada yang makannya itu masak, ada yang catering, ada juga yang seringnya jajan gitu. Tapi aku pengen share aja menurut pengalaman betapa pentingnya membuat meal plan itu selain untuk memperhatikan kebutuhan gizi ya, kelengkapan gizi dari apa yang kita makan, kita sekeluarga. Terus juga kita bisa menentukan budget yang efektif untuk pengeluaran belanja bulanan kita. Dan juga kita bisa mengurangi makanan yang terbuang ya, atau kita bisa less waste untuk bahan baku makanan karena kita sudah plan apa yang mau dimasak dan kita sudah plan apa yang harus dibelanjakan dengan jumlah yang secukupnya gitu ya. Jadi kita akan mengurangi mubazir gitu, buang-buang makanan. Nah, pertama-tama aku akan bahas mengenai kelengkapan gizi dulu ya. Jadi biasanya kan kalau kita mau menjalankan hidup sehat, kita kan harus memperhatikan asupan apa aja sih yang masuk ke dalam badan kita, terutama anak-anak ya, karena mereka masih di masa pertumbuhan. Jadi standarnya kan biasanya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi paling nggak kan karbohidrat, protein, sayuran, buah, kalau itu kan ada susu gitu ya. Berarti kan bahan-bahan makanan yang kita makan sehari-hari harus mencukupi kebutuhan ini gitu. Nah, kalau aku pribadi di rumah, selain daripada kita mengacu kepada itu, kita di rumah juga karena memang suami sudah ada sakit jantung. Jadi menu masakan sehari-hari kita itu selain mengacu kepada 4 sehat 5 sempurna itu juga menyesuaikan dengan apa yang suami boleh dan gak boleh makan. Karena aku masaknya sekali masak untuk rame-rame, jadi biar gak repot, ya udah kita ngikut ke masakannya suami gitu ya. Nah, untuk bahan bakunya sendiri itu memang kalau untuk kondisi khusus ya mungkin ini ada yang relate, ada yang nggak relate. Tapi kalau keluarga kalian ada juga yang memang sudah punya penyakit tertentu, mungkin kalian bisa ganti juga bahan-bahan bakunya. Misalnya contoh seperti dalam penggunaan minyak goreng. Kami di sini masih makan gorengan, tapi kami ganti minyak kami dengan minyak kelapa. Karena itu menurut saran dari dokter, minyak kelapa itu dia lebih tidak mudah membuat kolesterol gitu. Tapi dengan catatan juga minyaknya hanya penggunaan minyak sedikit, jadi hanya becek-becek aja, bukan deep fried, dan minyaknya hanya boleh 1 kali pakai. Terus untuk penggunaan garam, kami juga ganti garam kami bukan menggunakan garam meja atau garam dapur, tapi menggunakan garam laut asli. Mungkin di sini ada yang belum tahu perbedaannya. Kalau garam dapur itu, garam dapur atau garam meja yang sudah dijual di supermarket itu biasanya sudah dicampur dengan zat kimia lain. Tapi kalau garam laut itu butirannya lebih besar-besar dan memang asli, hanya garam atau mineral yang diambil dari laut saja, tidak dicampur dengan zat kimia lain. Terus untuk penggunaan kecap, terkadang aku masih pakai kecap dengan merek yang biasa punya produk-produk diet itu.
atau aku ganti dengan sorghum. Lalu untuk gula juga kami ganti dengan stevia gitu ya. Bubuk bawang putih, kayak bumbu-bumbu dapur yang bumbu bubuk itu juga semua kami pakai yang organik. Tapi ini tidak menjadi sebuah keharusan ya, hanya ini untuk menjaga saja karena suami ada kondisi khusus gitu, ada kondisi tertentu. Kami sendiri di rumah untuk kebutuhan protein biasanya aku tuh mix ya. Dalam 1 minggu itu kita nggak setiap hari makan protein hewani gitu, nggak setiap hari makan ikan, ayam, daging gitu, nggak. Terutama daging merah karena suami juga harus mengurangi daging merah. Jadi protein hewani yang kami pakai itu cuman ayam dan ikan untuk protein hewaninya. Tapi untuk protein nabatinya kami pakai tahu, tempe, telur gitu ya. Jadi kami mix dalam 1 minggu, misalnya 4 hari kita pakai protein nabati, 3 harinya kita pakai protein hewani gitu. Kalau untuk sayur, biasanya setiap hari kami pasti ada sayur. Itu juga biasanya untuk membuat praktis aja. Aku suka makanan yang sudah jadi satu, misalnya kayak sayur sop, di dalamnya sudah ada sayurnya, kentang, wortel misalnya dengan ayam, atau misalnya kayak tumis buncis tapi udah pakai ayam cincang misalnya kayak gitu. Jadi praktis, dalam segi memasaknya juga lebih mudah, lebih praktis, nggak buang-buang waktu, dan itu semua sudah tercukupi gitu. Ada sayurannya dan ada proteinnya juga. Tapi kalau untuk buah-buahan, kebetulan kami bukan yang setiap hari makan buah, tapi paling tidak seminggu 3 kali ada buah. Dan karena memang kami menghindari buah yang gampang busuk gitu ya. Jadi biasanya kalau di rumah itu yang di stok itu buah-buah yang tahan lama, misalnya seperti apel, jeruk, atau kita kadang suka beli buah potong yang sudah ada di supermarket gitu ya. Jadi kita udah sekali makan aja, jadi nggak nyimpen-nyimpen, tahu-tahu udah busuk gitu. Tapi biasanya kalau pisang itu sehari-hari seringkali kami stok karena anakku yang laki-laki itu remaja dan aktivitasnya cukup tinggi. Jadi untuk sarapan itu biasanya telur rebus dan pisang supaya ada staminanya gitu ya. Dan karena pisang itu juga bagus untuk jantung. Jadi suamiku juga konsumsi telur rebus dan pisang setiap pagi gitu. Lalu kemudian bagaimana cara membuat supaya makanan itu tidak terbuang-buang. Jadi dengan kita bikin meal plan, karena kita udah tahu apa yang mau kita masak dalam 1 minggu itu, misalnya oke, kita akan masak menunya ini dan bahannya ini. Jadi misalnya contohnya untuk bahan-bahan yang mudah rusak seperti sayuran gitu ya, kan itu kan nggak bisa di stok terlalu lama di kulkas kan. Jadi menu tersebut tuh mungkin akan keluar selang-seling gitu. Contohnya misalnya hari ini kita bikin tumis buncis bakso, besoknya kita bikin yang lain, terus besoknya lagi bikin lagi tumis buncis tahu misalnya kayak gitu. Jadi bahannya itu terpakai sampai habis dan nggak terbuang-buang gitu. Nanti kita lihat contohnya di tabel menu yang aku bikin ya. Dan hubungannya antara meal plan dengan efektivitas budgeting tuh apa sih, gimana gitu. Karena kalau kita bikin meal plan, otomatis kan kita yang menentukan nih budget kita dalam bulan ini nih, kita mau habisin berapa nih buat masak makanan sehari-hari gitu kan. Jadi dari situ, dari mengacu ke budget yang kita punya itu, barulah menu-menu apa yang akan kita masak gitu dengan bahan baku yang kita tahu harganya sekian-sekian gitu. Cara bikinnya juga nanti di tabel supaya lebih efektif. Aku bikinnya belanjanya itu mingguan ya. Jadi dalam 1 minggu itu ada satu bahan yang mungkin akan beberapa kali dipakai gitu. Tapi untuk menghindari bosen, kita variasikan juga dengan bahan-bahan yang lain gitu. Kalau kalian ada yang tahu channel YouTube-nya Ko Sam dan Ciklau, Samuel dan Claudia, mereka adalah pasangan suami istri yang mengusung frugal living gitu ya. Mereka sempat viral dengan belanja bulanan budget 2,5 juta per bulan. Kali ini aku pengen challenge diri aku sendiri, pengen bikin budget bulanan untuk kebutuhan masak itu 1 juta sebulan. Bukan buat mau menandingi Ko Sam dan Ciklau, bukan. Tapi in this economy,
mungkin di luar sana juga banyak yang lagi mengalami kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung juga nih gimana sih ngaturnya supaya kita tuh bisa makan sehari-hari tetap sehat tapi dengan budget yang terjangkau gitu. Nah, aku pengen coba nih dalam 1 bulan ini dengan meal plan yang aku bikin, kira-kira bisa nggak budget 1 juta sebulan. Tapi dengan catatan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang memang biasa masak ya di rumahnya. Karena apa? Budget 1 juta 1 bulan ini itu tidak termasuk dengan bumbu dapur atau misalnya seperti kecap dan lain-lain. Karena aku pernah ke rumah saudara atau teman yang memang dia nggak masak sehari-harinya, biasanya beli makanan dari luar, which is nggak apa-apa banget, itu adalah keputusan setiap rumah tangga ya. Aku nggak ngejudge di sini, tapi ketika di rumahnya itu ternyata saus tomat atau kecap aja tuh nggak ada karena memang biasanya nggak pernah masak gitu. Nah, untuk budget 1 juta 1 bulan ini tuh lebih bisa dipakai dengan orang-orang yang memang sudah biasa masak. Jadi kan pasti bumbu dapur dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai itu kan udah paling basic ya. Itu mereka sudah ada di rumahnya, atau mungkin kecap, saus tiram, saus tomat gitu-gitu tuh udah ada gitu di rumahnya. Karena budget 1 juta ini tidak termasuk lagi dengan beli yang itu. Tapi untuk kalian yang memang baru mau mulai nih untuk memulai masak di rumah, mungkin mau mulai pengiritan atau mau mulai makan sehat, hidup sehat, kalian bisa dulu investasi di bumbu-bumbu dapur tersebut ya, seperti yang basic-basic lah, minyak wijen, kecap, misalnya margarin, saus tiram, saus teriyaki gitu ya, dan bumbu-bumbu dapur dasar ya, misalnya kayak bawang merah, bawang putih, cabai. Ada yang sekarang di pasar udah dijual, sudah digiling gitu ya, dan kalian bisa tentuin maunya beli berapa. Misalnya Bu, saya mau beli 5.000 aja bawang merah, 5.000 lagi bawang putih, itu bisa gitu. Jadi belinya itu sesuai budget kalian gitu. Bahkan sekarang pun juga udah bisa, Bu, saya mau beli bumbu ayam, bumbu kuning buat ngungkep ayam, ngungkep tempe, misalnya gitu, nanti tinggal digoreng. Atau misalnya bumbu semur atau bumbu rawon, biasanya mereka sudah ada yang diracik gitu. Jadi kalian tinggal beli 1 plastik itu aja, dan itu biasanya harganya murah. Oke guys, jadi di sini kita langsung aja lihat tabelnya ya. Untuk kalian yang mau nyontek tabel aku, silakan kalian pause videonya dan kalian screenshot aja. Ini masih tabel dasar banget ya, tapi untuk real resepnya mungkin kalian bisa search aja dulu di YouTube, banyak banget yang udah nge-share resep masakan-masakan ini. Kalian tinggal search dengan kata kunci menu yang aku tulis itu. Terus juga kalau kalian tertarik, aku mau juga sih bikinin e-booknya untuk resep menu-menu masakan harian dengan budget murah gitu ya. Kalau kalian mau, komen di bawah ya. Nanti insya Allah aku garap, aku bikinin e-booknya ya. Nah, ini adalah meal plan dan list belanja bulanan untuk 1 bulan ke depan. Jadi aku udah bikin untuk 4 minggu, yaitu ada 28 hari. Nah, di sini kan di hari pertama kita lihat sama-sama ya. Di hari pertama itu menunya adalah mapo tahu sutra. Lalu di hari kedua ada tumis buncis tahu, dan di hari ketiga tumis tahu cumi asin. Berarti dalam 3 hari berturut-turut ini kan ada menu tahu yang kita gunakan ya. Terus di sebelah kanan, di paling sebelah kanan bisa kita lihat itu untuk bahan yang dibutuhkan untuk masakan tersebut. Jadi tahu sutra itu kita beli langsung sekalian 2 kotak untuk bisa 3 kali masak gitu ya. Untuk yang di kotak yang merah itu adalah list belanjaan untuk 7 hari. Jadi di sini tuh ada tahu, buncis, dan bakso yang digunakan beberapa kali gitu ya. Makanya di sini aku beli misalnya bakso 20.000 itu biasanya dapat 20 butir. Kalau di pasar kita bisa beli ketengan loh, bisa beli eceran. Jadi untuk bakso dengan kualitas rasa yang enak, nggak harus beli 1 plastik yang 1 kilo gitu. Jadi kita bilang aja mau beli bakso 20.000 aja gitu, itu bisa. Nah, lalu kemudian di minggu kedua ini kan ada menunya itu mulai berbeda gitu ya daripada minggu pertama. Jadi di sini ada penggunaan terong, terus juga kentang gitu ya.
terong itu keluar di hari ke-8 dan di hari ke-10. Sementara kentang itu ada di hari ke-12 dan hari ke-14. Ini semua belanjanya itu sekali belanja ya. Jadi bukan belanja setiap hari, tapi di awal minggu, misalnya di hari Minggu kita udah belanja untuk belanjaan Senin sampai Sabtu ke depannya gitu. Di sini juga kita sesuaikan, misalnya di sini kan ada menu bakwan goreng, di mana bahannya itu terdiri dari kol dan wortel. Sementara kol dan wortel itu kan sudah ada di belanjaan minggu lalunya, pas kita ada menu capcay bakso gitu ya. Jadi kol dan wortel ini jangan langsung kita habisin untuk masak sekali masak capcay itu, karena kan kita belinya juga lumayan banyak nih dengan harga segitu ya. Jadi bisa dikira-kira, oh kita akan bagi untuk nanti akan ada menu bakwan sayur, di mana kita akan butuh wortel dan kol gitu. Nah terus udah gitu di sini juga ada menu bihun ayam filet. Nah ayam filetnya ini kita beli nih di minggu ini ya kan, dan di minggu depannya itu ada lagi keluar menu ayam iris kemangi misalnya kayak gitu, dan tongseng ayam. Di minggu ketiga ini kalau dilihat list belanjaannya itu udah nggak sebanyak di minggu-minggu lalunya ya, karena belanjaan yang kita beli di minggu-minggu lalu itu masih bisa dipakai lagi di minggu ketiga ini gitu. Jadi kalau beli ayam filet, misalnya di sini kita beli ayam filet tuh sebesar 1 kilo. Nah di sini kita hitung akan kita pakai untuk berapa kali masak sih sampai dengan akhir bulan. Jadi kita bisa bagi dan langsung kita masukin ke dalam plastik. Satu plastiknya itu untuk porsi 1 kali masak ya. Jadi nanti kita setiap mau masak tinggal ngeluarin aja dari freezer 1 plastik itu. Sama juga dengan daging giling gitu. Nah terus di minggu keempat ini juga belanjaannya sudah tidak sebanyak di minggu-minggu sebelumnya, karena tinggal melengkapi aja, dan bahannya juga masih bisa pakai dari bahan-bahan yang minggu lalunya gitu ya. Nah kemudian di sini aku tetap ada nge-stok frozen food ya. Biarpun mungkin menurut banyak yang orang bilang kurang sehat atau sebagainya, tapi menurut aku frozen food itu tetap penting buat aku. Karena apa? Karena untuk jaga-jaga aja. Kalau tiba-tiba aku lagi nggak bisa masak, anak-anak bisa tinggal goreng-goreng sendiri kan di rumah. Atau misalnya kebetulan gasnya habis, terus toko gas sudah tutup, kita bisa tinggal air fryer chicken nugget, atau misalnya di oven kita bake sosis gitu, bisa juga kan. Jadi pokoknya frozen food itu sifatnya untuk emergency, itu tetap harus ada di stok gitu di rumah. Dan kemudian buah-buahan. Nah di sini ada buah apel, pisang, dan pepaya. Apel itu misalnya 1 kilo kan 40.000 ya, itu kan bisa dipakai untuk beberapa kali makan lah gitu ya. Nah terus pepaya kita budgetin untuk beli 2 buah pepaya, itu kan juga sekali makan nggak langsung habis 1 buah gitu. Jadi mungkin bisa dipakai untuk beberapa kali makan. Dan di sini yang lumayan banyak itu pisang, karena pisang itu kan hampir setiap pagi gitu kita sarapan pisang dan telur rebus. Nah di sini totalnya untuk week ke-1 itu 200.000, week 2 160.000, week 3 45.000, week 4 50.000. Lalu untuk frozen food itu 110.000, buah 160.000, dan di sini ada pos buat lain-lain itu 275.000, sehingga totalnya 1 juta. Lain-lain itu bisa macam-macam ya, bisa dialokasikan untuk beli gas kalau tiba-tiba gasnya habis, atau misalnya tiba-tiba bahan-bahan yang kita pakai di minggu ke-1 sampai 4 itu ternyata nggak mencukupi, jadi kita bisa ngambil juga dari si pos yang lain-lain ini gitu. Juga mungkin kalau misalnya memang ada yang mau butuh untuk stok roti untuk sarapan, atau misalnya telur, di sini kan belum termasuk telur ya, bisa juga dimasukin ke pos yang lain-lain itu. Oke, begitu aja untuk tabelnya. Di sini aku kasih lihat dari tabel yang pertama. Kalau ada yang perlu boleh di screenshot, silakan di pause aja videonya. Ini untuk tabel yang kedua. Ini adalah tabel di minggu kedua. Lalu ini yang minggu ketiga, dan yang ini minggu keempat. Oke, selamat mencoba tips belanja 1 juta per bulan untuk bahan masakan
di bulan Oktober berarti ya. Kita start di tanggal 1 Oktober. Nanti bulan depan aku update ya, apakah aku berhasil menjalankan ini atau over budget. Oke, semoga tipsnya berguna ya. Mudah-mudahan ini videonya bisa berguna, bisa dipakai juga buat kalian. Jangan lupa like videonya dan share juga ke teman-teman dan saudara-saudara kalian. Mudah-mudahan tipsnya berguna. Subscribe juga ya guys, dukung aku, oke? Dukung channel ini. Kayaknya segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye.